102,6 FM Saturasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Nah Bu, langsung aja mengenai yang tadi ya, yang output yang bakalan kita dapatkan itu adalah ketakwaan ya kan Bu. Yang seperti apa tuh Bu? Ya, output dari output dari Ramadan yang kita harapkan itu adalah takwa, ya kan? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana umat sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya kan? Jadi di sini outputnya adalah bertakwa begitu. Ketika prosesnya tadi inputnya tadi orang beriman, prosesnya berpuasa ya kan, dengan ibadah lainnya, dan outputnya adalah takwa. Jadi ini juga tergantung kepada bagaimana prosesnya tadi begitu ya. Ketika proses puasanya itu ada di level rendah, yaitu puasa orang awam, orang yang pada umumnya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka setelah akhir Ramadan seperti tidak ada dampak dari puasanya itu, seperti begitu-begitu saja. Kita tidak melihat perubahan yang signifikan dalam dirinya, misalkan bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya begitu. Terkadang ya kan, kalau misalkan ibadah kita hanya formalitas saja, maka itu tidak akan berdampak bagi perilaku kita sehari-hari. Tetap suka misalkan menggosip, tetap suka nyinyir, dan bahkan apalagi di dunia digital saat ini suka menyebarkan berita hoax, bahkan membuat saling sindir menyindir melalui status gitu ya. Jadi kalau tidak ada perubahan ke yang lebih baik, berarti puasa kita masih puasa yang awam, yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga begitu. Akan tetapi ketika setelah Ramadan ada perubahan yang signifikan dalam diri kita, perubahan yang lebih baik, berarti memang proses puasa waktu Ramadan itu kita sudah dikatakan berhasil begitu. Misalkan di akhir Ramadan kita juga akan diwajibkan untuk zakat fitrah. Artinya apa? Ketika setelah Ramadan kemudian zakat, itu kita akan kembali fitrah, suci begitu ya. Suci itu dalam arti apa? Ya, sudah terhapus semua dosa-dosa yang terdahulu, seperti hadis Nabi tadi ya kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berarti kan sudah terhapus dosa-dosa kita sudah kembali suci begitu. Ya, yang paling yang paling berdampak sebenarnya ketika kita melihat terutama untuk diri kita sendiri, ketika kita merasa lebih baik sosial kita, berarti ibadah kepada Allah kita juga karena bagus itu ya. Ya begitu. Kan tetapi kalaupun misalkan ibadah hablum minallah kita bagus, sholat bagus, kemudian puasa bagus, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana hablum minan nas, ya kan, berarti itu masih dipertanyakan. Ya, jangan-jangan keikhlasan kita perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita hanya mengharapkan penilaian manusia supaya dianggap orang alim begitu ya. Ketika misalkan saudara kita di Palestina, kita melihat bagaimana beritanya, kita tidak merasa simpati begitu. Berarti keimanan kita juga dipertanyakan gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah susah payah beribadah, menahan lapar, haus, dahaga, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Jadi di situ dan kita bisa merasakan sendiri kita dong bisa menilai diri kita sendiri. Apakah memang setelah puasa ini kita tambah baik, kita lebih baik, ada perubahan yang signifikan dalam diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Ketika kita lebih baik ibadahnya, sikap kita juga lebih lembut lagi, lebih sopan, bisa menahan amarah gitu. Kesabaran tinggi. Biasanya orang ada orang yang buat status begini, mungkin itu sama saya, dibalas lagi gitu. Jadi ya karena orang yang bisa menahan amarah sebenarnya adalah orang yang ciri-ciri orang besar, orang yang akan sukses begitu. Karena sangat banyak
duri-duri dalam kehidupan ini begitu kan. Jadi memang kita akan bisa menilai diri kita sendiri apakah berpuasa kita ini, proses kita ini sudah baik sehingga outputnya menjadi orang bertakwa begitu. Kembali ke diri kita masing-masing, kita pasti bisa introspeksi diri. Apakah perilaku kita, ibadah kita tambah hari tambah baik atau jangan-jangan menurun. Iya, di awal Ramadan berbondong-bondong ke masjid sampai membludak jamaahnya sampai ke teras. Lama kelamaan sampai nanti 30 makin sepi begitu. Itu artinya kan prosesnya itu tidak jalan. Ya, prosesnya itu masih tadi di level pertama. Jadi hanya kita menjalankan ibadahnya dengan konsisten harusnya. Iya, harus konsisten. Terus menerus gitu selama bulan puasa karena 30 hari loh, bukan cuma sehari doang betul, gitu. betul. Jadi terakhir nih Bu ya, kesimpulan dari pembahasan kita ini itu apa? Kesimpulannya bahwa sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman begitu. Kalau yang beriman jangan nyaut. Iya. Tapi masih banyak kita temukan orang yang membatalkan puasa, orang yang tidak puasa begitu. Berarti itu imannya dipertanyakan. Iya, imannya dipertanyakan begitu. Jangan-jangan dia sudah keluar dari keimanannya begitu. Banyak loh memang yang begitu, sepele aja udah tinggalin aja puasanya, nggak tahan gitu. Nggak tahan gitu ya, dengan alasan mencari nafkah dan seterusnya. Banyak begitu sih. Ya. Bahkan yang perempuan juga, misalnya dia kan hamil, menyusui, sudah berapa tahun nggak diganti begitu. Itu juga kan sudah menyepelekan begitu ya. Padahal kan wajib dikodo. Wajib dikodo. Walaupun ibu ada sih sebenarnya aku pernah dengar nih ceramah dari Ustadz gitu, katanya kalau ibu hamil memang nggak harus dikodo, cuma bayar fidyah doang gitu. Ya kalau dia nggak mampu membayarnya di kemudian hari, mengkodonya begitu. Kalau dia sudah sehat, kan ada kadang ibu hamil itu terus-terusan tiap tahun hamil menyusui kan begitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak ada halangan untuk, tidak ada alasan untuk tidak puasa, kita sudah tidak menyusui, kita sudah tidak hamil, ya kita memang harus wajib membayar puasa tersebut. Puasa, ya. Tapi itu tidak dilipat gandakan kan setiap dilipat tahunnya. Gandakan, ya. Cuman dibayar saja gitu. Tapi mending dibayar dulu fidyahnya. Ya, takut nanti nggak bisa ke kodo puasanya, kan kita nggak tahu juga umur ya Bu ya, kapan bakalan dipanggil gitu. Sama halnya dengan ibu nifas gitu, habis melahirkan. Harus bayar fidyah dan mengkodo juga ya Bu ya. Betul. Walaupun kapanpun gitu, pokoknya harus tetap dibayar. Itu namanya utang kan. Iya, harus dikodo begitu. Kalau fidyah itu kan lebih kepada kalau dia belum bisa berpuasa, misalkan kan udah 1 tahun. Oh, tahun ini belum sempat lagi nih karena hamil lagi gitu, atau menyusui gitu. Jadi selain dia harus mengkodo, dia harus fidyah begitu. Jadi begitu ya. Kalau memang langsung dia kodo bisa mampu, ya nggak harus fidyah gitu. Gitu. Tapi kadang ada yang kuat, misalnya saya tidak pernah itu membatalkan puasa karena hamil menyusui gitu. Kayaknya kuat-kuat aja begitu, karena ada tipsnya juga. Ada kan itu dibagikan teman-teman tipsnya, yaitu makan kurma, susu begitu. Itu akan lebih bisa menguatkan imun. Tapi tergantung niat. Kalau memang mau melaksanakan ibadahnya, kita kan pasti cari gimana caranya nih bisa tahan gitu, atau enggak coba aja dulu gitu kan. Kalau memang ada niatnya lebih bagus. Yang parahnya tuh memang nggak ada niat, udah ada alasan nih gitu. Alasan terus nggak diganti. Terus nggak diganti lagi gitu ya. Jadi kita jangan mempermudah itu semua. Betul. Ya itu tadi ya kan, hai orang-orang yang beriman. Ketika kita tidak menyahuti itu dengan berpuasa, berarti keimanan kita dipertanyakan. Kemudian kan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kita harus berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di prosesnya ini kan dalam puasa Ramadan ini ya harus dibarengi dengan amalan-amalan lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga harus didukung bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Kalaupun baik hubungan kita, sholat kita bagus, puasa kita tidak pernah tinggal, tapi
kiri kanan tetangga nggak ada yang cocok. Kemudian sering sering bertengkar dengan orang lain, mudah emosi dan seterusnya. Itu juga dipertanyakan ibadah kita itu begitu. Jadi itu harus diperhatikan semua karena ajaran Islam itu tidak hanya mewajibkan kita bagaimana menjalin hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah, hablum minallah, tapi harus dibarengi dengan hablum minan nas. Bahkan ini lebih sulit hablum minan nas ini. Kalau dosa kepada Allah bisa kita taubat dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kepada sesama manusia harus langsung. Misalkan hutang harus dibayar. Misalkan bertengkar harus minta maaf ke orangnya. Tidak cukup hanya dengan belum tentu dia memaafkan ya kan? Begitu. Jadi, itu susahnya ya kalau sesama manusia. Iya, harus dibarengi tadi hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan hubungan sesama manusia begitu. Jadi mending gak usah cari perkara deh ke sesama manusia ya, kalau bisa damai ya damai aja gitu. Iya, falyakul khairon aw liyasmut begitu. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam begitu. Ya, itu dia ya sahabat Sat FM. Terima kasih Ibu. Nah, sahabat Sat FM, bahwa ini dalam perspektif manajemen pendidikan modern ini ada tadi input ibadah Ramadan orang-orang yang beriman, terus prosesnya adalah menjalankan ibadah tersebut dan menahan dari segala yang membatalkan puasa dan segala yang menghilangkan pahala puasa, serta melaksanakan beragam amal ibadah lainnya yang wajib dan sunnah juga ya Bu ya. Betul. Outputnya ada tujuannya semuanya agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, semoga kita ya bisa menjalankan ibadah ini dengan khusyuk, dengan sepenuh hati dan memperoleh ketakwaan ya, tingkat ketakwaan. Amin. Dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk hadir di studio kita. Dan sahabat Sat FM, nanti acaranya kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Safari Ramadan.